Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini di dalam mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya percaya semua kita dalam keadaan yang baik dan sehat. Terima kasih buat saudara-saudaraku yang tetap setia mengikuti renungan harian Kristen ini. Kita percaya bahwa kita akan terus dilimpahkan dengan anugerah, kebaikan, dan berkat-berkat Tuhan. Nah, saudaraku, saya menyapa saudara-saudara semua dari Palembang, Indonesia, untuk kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari saudaraku, saya ajak kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, kalau hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami merenungkan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami percaya kami boleh diubahkan menjadi seperti Kristus. Ini kami sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang kudus-Mu. Kami rindu firman-Mu termeterai dalam hati kami. Firman-Mu menjadi rema dalam kami. Roh Kudus mengajar, memberi kami pengertian baru, bahkan memberikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Terima kasih Bapa, firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudaraku, kita akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Mempelai Kristus. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Kidung Agung 6 ayat 1 sampai dengan 13. Mari saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab ini dengan sungguh-sungguh. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kitab Kidung Agung 6 ayat 1 sampai dengan 13. Kemana perginya kekasihmu, hai jelita di antara wanita? Ke jurusan manakah kekasihmu pergi, supaya kami mencarinya besertamu? Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempah untuk menggembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Cantik engkau manisku seperti kota Tirza, juita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Palingkanlah matamu daripadaku, sebab aku menjadi bingung karenanya. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. Siapakah dia yang muncul laksana fajar mereka? Indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Ke kebun kenari aku turun melihat kuntum-kuntum di lembah, melihat apakah pohon anggur berkuncup dan pohon-pohon delima berbunga. Tidak sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Kembalilah, kembalilah ya gadis sulam, kembalilah, kembalilah, supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu seperti melihat tari-tarian perang? Amin. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan pada hari ini lebih dalam lagi.
Saudara, di kalangan orang Kristen, kitab Kidung Agung termasuk kitab yang jarang, bahkan hampir tidak pernah dibacakan atau dibahas dalam pertemuan-pertemuan resmi seperti dalam kebaktian minggu maupun dalam penelaah Alkitab ataupun pendalaman Alkitab. Kemungkinan orang Kristen membacanya hanya secara pribadi atau membacanya ketika berada di kamar tidur. Padahal sebenarnya Kidung Agung menunjuk kepada hubungan Kristus dan jemaatnya. Maka Kidung Agung mempunyai arti yang indah dan dalam sekali. Inilah yang menyebabkan kitab ini tak ternilai harganya bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kitab Kidung Agung memang ada kesan banyak aspek erotis asmaranya, namun penuh dengan kiasan sensual yang santun, pelukisan perasaan dan keindahan cinta kasih dalam pernikahan yang romantis. Jelaslah sifat erotis Kidung Agung menimbulkan keberatan, tetapi akhirnya keberatan itu dianggap kurang penting dibandingkan dengan hubungan Kidung Agung dengan Salomo dan penafsiran-penafsiran alegoris oleh para rabi dan orang-orang Kristen mengurangi nada sensual kitab ini. Saudaraku, orang-orang Yahudi mulai menemukan di dalamnya suatu gambaran mengenai kasih Allah yang tiada taranya bagi Israel, sehingga akhirnya mereka tidak ragu-ragu menerimanya sebagai kitab suci. Kekuatan dari syair terletak pada kehangatan cinta kasih dan penyerahan diri, dan terutama dalam kekayaan lukisan yang menggambarkan tokoh yang saling cinta dan cinta kasih mereka. Sehingga sebenarnya kitab Agung bukanlah tulisan hikmat, tetapi karena hubungannya dengan Salomo dan mungkin karena disalin dipelihara dan disebarkan oleh kelompok-kelompok orang berhikmat, maka kitab ini dapat dipelajari bersama-sama dengan sastra hikmat. Saudaraku, dari penafsiran alegoris Yahudi dan Mishna, Talmud dan Targum dijelaskan bahwa Kidung Agung menggambarkan kasih Allah terhadap bangsa Israel. Karena itu, Kidung Agung dipakai pada hari Paskah untuk mengingat perjanjian kasih Allah. Nah, saudaraku, Salomo mengungkapkan rasa kasmarannya kepada gadis sulam yang dilukiskan sebagai gadis biasa dari pedesaan, menarik dan jelita. Perasaan Salomo terpikat secara mendalam dengan gadis ini, sebagaimana biasanya yang terpikat kepada kekasih dan pengantin pertamanya. Kiasan cinta ini dapat menjadi perlambangan kasih Allah kepada manusia. Allah seringkali menggambarkan dirinya sebagai suami bagi umatnya. Kitab suci berulang kali menggunakan hubungan perkawinan untuk melambangkan persekutuan bangsa Israel dengan Allah dan persekutuan gereja dengan Kristus, serta persekutuan masing-masing orang dengan Tuhan. Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuh, sehingga menjadi persekutuan yang hidup. Kristus adalah alas dan kita adalah bangunan, persekutuan yang kekal. Kristus adalah pokok anggur dan kita adalah cabang-cabangnya, persekutuan yang menghasilkan buah. Kristus adalah anak sulung dan kita adalah saudara-saudara, dan ini adalah hubungan ahli waris. Dan tetapi hubungan yang termulia dan tertinggi adanyalah dapat dinyatakan dengan lambang pernikahan manusia. Kristus adalah pengantin laki-laki dan kita pengantin perempuan. Karena hubungan yang ideal yang mungkin terjadi antara kita dengan dia adalah hubungan kasih. Karena isi dan makna yang disampaikan oleh kitab Kidung Agung bukan hanya sekedar mengenai cinta, tetapi hubungan antara kekuatan dan kesetiaan cinta kasih Allah kepada umatnya sebagai gambaran. Saudara-saudaraku, masa sekarang adalah masa-masa di mana
Kita sedang menantikan kedatangan Kristus kali yang kedua. Dan harus kita pahami adalah kedatangan Kristus ke dunia kelak tidak lagi sama seperti ketika ia datang seperti bayi yang lahir di Bethlehem, tetapi sebagai mempelai laki-laki yang hendak menjemput mempelai wanitanya. Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, tentang perkawinan, tepatnya Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974, di pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun, sedangkan pihak wanitanya sudah mencapai 16 tahun. Itu artinya sudah menjadi mempelai wanita haruslah cukup umur, bukan di bawah umur. Saudaraku, siapa yang menjadi mempelai wanitanya? Seperti halnya laki-laki hanya akan menikah dengan wanita yang sudah cukup umur. Begitu pula dengan Kristus. Ia hanya akan memilih orang-orang Kristen yang dewasa rohani untuk menjadi mempelainya, bukan yang masih kanak-kanak rohani. Karena itu saudara-saudaraku, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa di dalam pemikiranmu. Saudaraku, kita tidak tahu apa yang menjadi pilihan saudaraku, tetapi saya memilih untuk mengasihi Kristus dan hidup serupa dengan Kristus, sehingga saya boleh melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa pada zaman ini. Nah, saudaraku, pertanyaan bagi setiap kita, sudahkah kita merasakan indahnya jatuh cinta kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita? Saat ini kita hanya terus ingin berhubungan dan berkomunikasi dengan Kristus, menyapa Tuhan melalui doa, memuji Tuhan, dan menghabiskan waktu kita dengan Tuhan, serta berusaha semakin dekat dan semakin mengenal Tuhan Yesus dengan berbagai cara melalui firman-Nya. Nah, saudara-saudaraku, sudah sepatutnya kita sebagai umat yang dikasihinya, kita semakin mencintai Tuhan kita, dan bukan dengan hanya jatuh cinta kepada hal-hal yang duniawi, yang membuat kita semakin jauh dan terpisah dari Tuhan. Mari saudaraku, saya ajak kita untuk terus bertumbuh dalam Tuhan, sampai kita mencapai kedewasaan rohani, sehingga kita layak menjadi mempelai Kristus. Bangun hidup kita dengan bahan-bahan yang tahan uji, sehingga saat Kristus datang, kita boleh menjadi mempelai Kristus. Demikianlah saudara-saudaraku renungan yang dapat kita baca, kita dengarkan, kita renungkan pada hari ini, dan kita boleh melakukannya bersama-sama. Mari saya ajak kita tertutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami untuk kami terus semakin setia kepada Tuhan. Kami rindu setiap kami menjadi mempelai Kristus yang setia, yang dewasa, yang sungguh-sungguh boleh melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Sehingga kami menjadi bilangan-bilangan daripada orang-orang yang dewasa, yang siap untuk Tuhan jemput. Kami bersyukur kepadamu Bapa, berkati kami dimanapun saat ini kami berada. Roh Kudus mengajar, memberikan kami hikmat, dan memberikan kami kekuatan untuk dapat melakukan dalam hidup kami. Kami rindu hidup kudus, hidup benar, hidup sesuai dengan firman-Mu. Ini kami Bapa, berkati pekerjaan kami, studi kami, usaha kami, semua apa yang kami lakukan. Yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan berikan pertolongan. Orang-orang yang susah, Tuhan tolong. Tuhan hiburkan yang lagi dalam keadaan sedih. Tuhan memberikan kami semangat bagi kami yang lemah. Ini kami Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.